Ya pemirsa, selama lebih dari 2 tahun Jakarta berada di pundak pejabat gubernur mulai dari Heru Budi Hartono hingga Teguh Setiabudi. Jakarta masih sangat pelik dengan berbagai masalahnya. Adapun 3 persoalan yang jadi prioritas di Jakarta yang hingga kini masih belum terurai. Masalah prioritas itu adalah penanganan banjir, tata ruang hingga kemacetan lalu lintas. Catatan siang kali ini menilik capaian PJ Gubernur selama lebih dari 2 tahun. Lalu bagaimana kabarnya penanganan banjir? Banjir masih saja terjadi di Jakarta, kota metropolitan. Jakarta seharusnya tak lagi berkutat dengan masalah banjir, sehingga Jakarta bisa fokus lebih maju dengan capaiannya menuju kota global. Tetapi Jakarta masih saja harus memikirkan bagaimana kota yang merupakan pusat bisnis, pusat perekonomian ini bisa bebas dari banjir. Masa iya tidak ada solusinya? Menilik perjalanan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, ia dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta dengan catatan tugas dari Presiden kala itu, Joko Widodo. Heru Budi harus menyelesaikan 3 masalah prioritas, yaitu penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas. Kini PR Jakarta berada di pundak Teguh Setiabudi selaku PJ Gubernur. Kami nggak berhenti di situ aja, kami selalu membersihkan kepada seluruh OPD terkait dan perangkat wilayah untuk tetap siaga, melakukan penanganan secepat mungkin untuk meminimalisir dampak dari genangan ataupun banjir tersebut, dan juga membantu masyarakat evakuasi, melakukan bantuan sosial untuk pengungsian. Kami sudah siapkan semuanya, dan kemudian juga pastinya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, dan kami sampai saat ini masih dalam kondisi siaga. Kita siaga artinya menyiagakan semua apa yang bisa kita lakukan. Dalam arti gini, seperti pompa air, kami siaga semuanya. Kemudian juga kami lakukan pengecekan saluran semuanya. Minggu lalu, lagi-lagi Jakarta dihimpit dan dikepung banjir. Lantas apa yang menjadi solusi dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung soal banjir ini? Saya akan memperbaiki hal yang kurang. Terus terang, memang kewenangan PJ kan tidak seperti kewenangan gubernur yang full. Dan pasti ada hambatan, ada batasannya. Tapi memang kemarin malam Imlek itu curah hujannya luar biasa. Dan saya secara langsung juga memonitor di lapangan. Sehingga dengan demikian perbaikan terhadap tali air, kemudian drainase, dan harus digali secara rutin seperti yang dilakukan Pak Ahok maupun Mas Anies, sumur resapan, semuanya dilakukan untuk Jakarta. Karena nggak bisa diselesaikan hanya secara parsial. Oh tentunya saya akan melakukan kerjasama dengan badan-badan atau apapun yang memang berpengalaman untuk mengatasi banjir. Karena itu nggak bisa. Termasuk dalam jangka panjang yang disebut dengan giant seawall, oleh saya yang saya sebut dengan giant mangrove wall itu, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta harus dilanjutkan. Karena disitulah sumber air tawar nanti akan bisa diambil. Kemudian juga supaya permukaan air ini nggak tiap waktu terus turun. Sekarang kan terus turun. Lantas bagaimana solusinya agar Jakarta bebas banjir? Iya, banjir kemarin sebenarnya lebih disebabkan karena minimnya persiapan dan koordinasi ya antara Pemprov dengan BMKG. Sebenarnya BMKG sudah memberikan semacam warning ya bahwa akan terjadi hujan deras di beberapa bulan ini, tapi kan oleh Pemprov kemudian kurang ditindaklanjuti dengan edukasi kepada masyarakat mereka mengenai persiapan adanya banjir, kemudian banjir. Kemudian yang kedua memang banjir kali ini sebenarnya hampir sama dengan 2020 yang debitnya cukup deras. Kemudian
masyarakatnya sebenarnya belum siap gitu ya, kaget gitu, banyak yang terkejut juga. Ada titik-titik di mana yang dulunya tidak banjir sekarang jadi banjir gitu ya. Kemudian ada beberapa memang Pemprov sendiri sepertinya kurang persiapan karena di DKI ini banyak, Jakarta sekarang DKJ ya, itu berganti-ganti pemimpin, jadi pimpinannya pemimpin gubernurnya kan ganti dari Pak Heru, dulu Pak Anies, Pak Heru, kemudian sekarang Pak Teguh ya. Nah sebentar lagi ganti lagi dengan Pak Pramono. Jadi tidak ada kebijakan yang berkesinambungan dalam penanganan banjir. Yang ada itu biasanya ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi banyaknya inkonsistensi kebijakan itu soal penanganan banjir itu jadi makin makin sulit tertangani. Seperti kaset rusak diputar-putar itu saja masalahnya. Iya memang lebih banyak debit air yang tinggi. Kemudian ada lagi perilaku masyarakat sendiri yang seringkali memandang entah sebelah mata dengan banjir itu ya biasa saja gitu ya. Jadi tidak merupakan satu upaya bagaimana kemudian masyarakat mempersiapkan diri ketika banjir, evakuasi. Yang ketiganya ya memang ada juga pemerintah itu ya membiarkan daerah itu, misalkan ada daerah-daerah yang tiap bulan langganan banjir, kan itu harusnya dibongkar, ya kan, masyarakatnya direlokasi. Jakarta ini kebetulan kekurangan namanya jalur hijau atau juga ruang terbuka hijau gitu ya. Itu harusnya itu jadikan ruang terbuka hijau. Banyak di Jakarta Timur itu titik-titik di mana Jakarta Pusat itu tiap hari banjir, tiap tahun. Tapi nggak pernah ada upaya apapun. Jadi sepertinya dibiarkan saja seperti itu. Yang ada ya kita selalu berwacana, kita selalu istilahnya ya kadang-kadang gimmick-gimmick politik banyak sekali yang muncul gitu ya, tapi tidak ada eksekusi yang bagaimana kemudian berkelanjutan terhadap. Lebih lanjut, banjir juga menyisakan persoalan sampah yang menumpuk. Potret sampah menumpuk terjadi setelah banjir surut. Biasanya sampah yang berisikan limbah rumah tangga dan kayu memenuhi jalan masuk permukiman bahkan hingga menutupi rumah-rumah warga. Jadi sampai kapan warga Jakarta harus diliput rasa khawatir ketika curah hujan tinggi? Tim TV One mengabarkan.